Bapak Ibu, adakah manusia selain Yesus yang naik dan turun dari sorga? Di dalam Yohanes 3 ayat 11 dikatakan, tidak ada yang naik ke sorga selain Dia yang turun dari sorga, yaitu Yesus. Tapi bukankah di Kejadian 5 ayat 34 dan 2 Raja-Raja 2 ayat 11, Henok dan Elia naik ke sorga? Pertanyaan ini penting karena menyentuh ketegangan yang sering dibahas antara Yohanes 1 ayat 13, Yohanes 3 ayat 13, dan Kejadian 5, 34, dan 2 Raja-Raja 2 ayat 11 tadi, Bapak Ibu. Ya, itu adalah catatan PL tentang Henok dan Elia, Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat masing-masing bagian terlebih dahulu ya. Lalu kita pahami konteks dan penafsiran yang menyeluruh dari teks-teks yang dibandingkan tersebut. Yohanes 3 ayat 13 berbunyi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Di Kejadian 5 ayat 24 dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Diangkat kemana? 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, merusakkan keduanya. Lalu Elia naik ke sorga dalam angin badai. Apakah ini kontradiksi? Tidak, Bapak Ibu ya. Mari kita bahas dengan lebih teliti ya. Konteks dan makna sorga dan naik ke sorga di dalam masing-masing bagian, Bapak Ibu. Pertama, jenis sorga yang dimaksud. Di dalam Alkitab, kata sorga dapat merujuk ke 3 tingkatan tergantung konteks, Bapak Ibu. Tingkatan pertama, yaitu langit pertama, langit fisik ya, tempat burung terbang, awan, yaitu di atmosfer. Tingkat yang kedua, yaitu langit yang kedua, ruang luar angkasa Bapak Ibu ya, matahari, bulan, dan bintang-bintang berada. Tingkat ketiga, langit ketiga, yaitu sorga, tempat kediaman Allah, realitas ilahi dan rohani. Paulus menyebut langit ketiga di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sebagai tempat sorgawi rohani, tempat hadirat Allah. Ketika dikatakan Elia naik ke sorga, besar kemungkinan itu mengacu ke langit secara fisik atau tempat transisional, bukan secara final ke hadirat Allah di langit yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi makna Yohanes 3 ayat 13, Yesus sedang menjelaskan otoritasnya kepada Nikodemus ya, dan menegaskan bahwa hanya Dia yang turun ke dunia dan akan kembali naik ke sorga, yaitu naik setelah kebangkitan dan kematiannya ya, dan sudah ada di sorga sebelumnya ini. Jadi tidak ada yang naik ke sorga di sini. Berarti tidak ada seorang pun yang secara sadar dari dirinya sendiri termasuk di sorga dan dapat menyatakan perkara-perkara sorgawi dengan otoritas ilahi kecuali Yesus ini, Bapak Ibu ya. Yesus bukan hanya pernah ke sorga, tetapi asalnya dari sana ya, itu. Dan memiliki pengetahuan sorgawi secara langsung dan Dia memiliki kuasa untuk membawa manusia ke sana di dalam Yohanes 14 ayat 6, Bapak Ibu. Tentang Henok dan Elia. Henok dan Elia diangkat oleh Allah, tetapi tidak dikatakan mereka masuk ke hadirat Allah secara penuh seperti Yesus yang di sorga, Bapak Ibu ya. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci apa yang terjadi setelah mereka diangkat itu. Beberapa penafsir menganggap mereka masih dalam keadaan tidak mengalami kematian, tapi belum mengalami penggenapan kemuliaan kekal seperti yang Yesus Kristus alami, Bapak Ibu ya. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan begini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah,
hanya anak tunggal Allah. Ini artinya tidak ada manusia yang sepenuhnya mengalami hadirat Allah seperti Kristus ya, sebelum ia datang ke dunia. Itu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, tokoh Henokh naik ke sorga, ya, di Kejadian 5 ayat 24 itu diangkat Allah, tidak jelas apakah langsung ke sorga. Tokoh Elia naik ke sorga, ya, di 2 Kejadian 2 ayat 11. Naik ke sorga di dalam arti langit, kemungkinan tidak ke sorga dalam arti surgawi final, Bapak Ibu ya. Dan tokoh Yesus naik ke sorga, ya, di dalam Yohanes 3 ayat 13. Satu-satunya yang turun dan naik ke sorga di dalam otoritas ilahi penuh ini, Bapak Ibu. Yesus unik, karena apa? Karena turun dari sorga sebagai pribadi ilahi, naik kembali ke sorga setelah menyelesaikan karya penebusan, dan kini berada di hadirat Bapa. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati. Amin.